Allahumma salli wa sallim mujib wa ridwanin wa tafaqul bijalalika wa kamalika ala zaini ibadika wa ashrafi ubbadik asharil arabi wal ajam wa imami tayyibata wal haram وترجمان بلسانك دم منبع العلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جل الشرفين وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الأزهار والفخر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين والحمد لله رب بسم الله الرحمن الرحيم. Ayo kita baca Al-Fatihah. Kita tunjukkan pahalanya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabatnya, ibu, bapak kita, guru-guru kita, pengarang kitab ini, waliman ammar hadzal majlis, wa bil khusus sayyidil walid Al-Habib Naufal bin Muhammad bin Aqil bin Usman bin Yahya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wasi' madkhalahum wa nawwir qabrahum waj'al jannata maswahum waj'al ya Allah qabrahum rawdah min riyadil jannah wa la taj'al ya Allah qabrahum hufra min hufarin nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'ah wa nafi'ah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Abul Hayy Aisyah Fatimah kana Abu Bakar sallallahu alaihi wasallam inna damal haidi damu asbabu yuqafu idza kana jalika idza kana al-kufru akharu wa tawassul rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Sahih wal Hakim rawahu Abu Hatim wallahu a'lam. Ahsanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد. قال المصنف رحمه الله ونفعنا ببركة علومه وبكم في الدارين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا وأنت راض عنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Babul haid, bab tentang haid. An Aisyah radhiyallahu anha anna Fatimah binta Abi Hubaysh kanat tustahadu faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna damal haidi damun aswadu yurafu fa idza kana dhalika fa amsiki anis shalah فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. An Aisyah radhiyallahu anha. Akhir sanadnya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah redha kepadanya. Anna Fatimah binta Abi Hubaysin, adalah Fatimah binta Abi Hubaysin kana tustahadu. Biasa beliau kena yang namanya istihadah, artinya darah kotor. Jadi kata Sayyidah Aisyah, Fatimah binti Abi Hubays ini sering yang namanya kena darah istihadah. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam punya istri, seluruh istri-istrinya dijadikan guru untuk kaum wanita. Tujuannya itu. Semua istri Nabi adalah guru bagi kaum wanita. Tujuannya supaya setiap wanita muslim yang nanak permasalahan tentang haidnya kepada perempuan lebih leluasa ketimbang dia bertanya kepada baginda Nabi kita Muhammad. Kalau dulu di zaman Nabi semuanya orang tanyanya sama baginda Nabi kita Muhammad. Nunggu keputusan dari Nabi kita Muhammad, hukumnya apa, keputusannya apa, semuanya nunggu dari lisan baginda Nabi kita Muhammad. Tapi otomatis kalau masalah perempuan juga ada rasa malu. Perempuan nanya sama laki-laki, otomatis juga ada rasa malu. Kalau laki-laki bertanya dengan laki-laki, perempuan bertanya dengan perempuan. Jelas kan kira-kira? Makanya di sini Nabi masih bersabda, faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bersabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaysin, inna damal haid damun aswadu yu'rafu. Sesungguhnya yang namanya darah haid itu warnanya hitam kental pekat. Adapun yang lain-lain namanya bukan darah haid, berarti istihadah, artinya darah kotor atau darah penyakit. Istri kita juga suruh ngaji. Ini kan kadang-kadang maaf kita doang yang ngaji. Akhirnya agamanya, sholatnya berantakan lantaran dia tidak mengerti tentang ilmu. Cari ustazah. Kalau emang kita nggak bisa ngajarin lantaran kesibukan kita, panggil ustazah. Banyak ustazah kita. Panggil, datangin ke rumah. Tujuannya supaya bini kita, anak perempuan kita dibimbing mengerti tentang syariat yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad. Atau kalau kagak, datangin, suruh ngaji, hadir ngaji. Apalagi alhamdulillah kalau di Pedati, Kebon Nanas, emang ustazah agak jarang. Kecuali kalau ustadz deh. Oh, cari ustadz bejibun. Kadang-kadang maaf, ustadz tanggung juga banyak. Paham gak nih kira-kira? Jangan ustadz biasa aja, ustadz tanggung banyak. Apalagi kalau di acara, kita gak tahu tuh mana ustadz yang benar, mana ustadz tanggung, gak tahu. Kadang-kadang maaf, acara di panggung, semuanya pada kumpul. Ada 20 kali, la haula wala quwata. Giran gurunya yang datang yang benar, habibnya, ulamanya pada kagak mau bangun, pada kagak minggir. Ada yang begitu? Ada gak kira-kira?
Oh, kalau nyari ustadz di Pedati Kebonanas banyak. Hampir semuanya mau jadi ustadz. Udah gitu baru ngaji setahun, 2 tahun, udah gitu minta jadwal khatib lagi. La haula wala quwata. Ini masjid kira-kira Jumat kosong apa kagak? Kalau kosong aneh minta jadwal khatib. La haula wala quwata. Padahal ngajinya baru setahun, ngajinya baru 2 tahun, udah minta jadwal khatib. Paham kan kira-kira? Kalau ustadz jangan diragukan lagi, banyak. Tapi kalau yang susah ustazah, apalagi syarifah. Darah daging dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dekatkan istri kita dengan syarifah-syarifah, keturunan cucu, keturunan darah daging dari baginda Nabi kita Muhammad. Duduk suruh ngaji, dengerin mereka ngajar. Tujuannya apa? Enak tuh sesama perempuan ame perempuan, ngeneranginnya juga enak, ngebayangnya juga enak, ngejelasinnya juga enak. Paham kan kira-kira? Kalau emang kita kagak mampu ngajarin istri kita, kalau emang kita kagak mampu ngajarin kita punya anak, datengin para syarifah-syarifah, datengin para ustazah-ustazah, undang, hargain, hormatin. Bukan berarti cuma ngundang, kadang-kadang maaf, penghormatannya kagak ada. Ilmu lebih mulia daripada harta. Kita punya ilmu lebih mulia daripada orang-orang yang punya harta dan jabatan. Ingat, ilmu di atas daripada harta dan jabatan. Paham kan kira-kira? Bukan hanya ngundang aja, tapi kadang-kadang menghargai kita kagak bisa. Asal guru matematika sejam dibayar 300.000. Coba kalau ustazah. Coba kalau guru pengajian. Alif ba ta yang ngajarin kita alif ba ta. Ya Allah, Fatihah nggak gampang. Berbulan-bulan kita baca Fatihah. Nggak ada orang baca Fatihah baru baca diajarin Fatihah, besok udah naik ke atas, kagak ada. Berbulan-bulan, bisa sampai 3 bulan baru Fatihah doang. Belum lagi ilmu-ilmu yang lain. Tapi maaf, kebanyakan kita bayaran sebulan nunggak 3 bulan. Asal buat agama, syariat Islam, syariat yang dibawa baginda Nabi kita Muhammad, kita nggak bisa menghargai mereka orang-orang yang Allah taruh di dalam dadanya ilmu yang sampai kepada baginda Nabi kita Muhammad. Baik yang laki-laki ataupun yang perempuan, hargai mereka. Kenapa? Karena ada di dalam dada mereka ilmunya baginda Nabi kita Muhammad. Mereka jadi mulia lantaran ada ilmu yang ada di dalam dada mereka, ilmu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Jadi jangan pakai sembarangan. Asal ngundang aja, dihormatin kagak, dihargain kagak. Kadang-kadang maaf, guru mau pulang kagak dianterin, ditinggalin, diem aja. Anterin. Habis itu perhatiin kita punya guru, duduk temenin sampai guru kita pulang. Habis itu pegangin sendalnya, pegangin kitabnya, anterin, tuntun sampai depan. Itu akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad. Ini kagak, gurunya lagi duduk diem aja, main jalan aja. Tahu main jalan, main ditinggalin aja. Ada gak kira-kira yang begitu? Oh banyak. Berarti kagak ngerti bagaimana ilmu syariat yang diturunkan oleh baginda Nabi kita Muhammad. Berarti mereka gak ngerti mana adab, kaifal akhlak yang diajarkan oleh baginda Nabi kita Muhammad. Kadang-kadang kan maaf, seorang anak lupa cara menghormati orang tuanya. Seorang murid udah lupa cara memuliakan daripada gurunya. Cium tangan aja udah lupa caranya. Ada yang maaf, pegang tangan guru main jabatan aja. Ada gak kira-kira? Main jabat aja. Ada yang begitu? Ada gak kira-kira? Ada banyak banget yang begitu. Orang-orang kayak begini gak bakal dapat keberkahan ilmu. Niscaya Allah bakal cabut daripada keberkahan. Khawatir mati orang tersebut mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Ame guru jabatan, sama orang tua jabatan, ame mertua jabatan. Ayah sehat ya? Ayah sehat. Cium tangannya. Bagaimana cara cium tangannya? Ambil tangannya dengan tangan 2, cium tangan. Nerime kita minta tuh tangan orang tua kita, tangan guru kita. Ini yang cakep begini nih. Orang tua kita, mertua kita, guru kita. Tangan kita seperti itu, bukan begini. Paham gak nih kira-kira? Ilmu itu lebih dari segala-galanya. Kita punya ilmu, kita lebih mulia daripada orang yang punya harta. Kita punya ilmu, kita lebih mulia daripada orang yang punya jabatan. Jangan disia-siain. Ini kan kadang-kadang maaf tuh guru datang, muridnya kagak. Guru udah datang, muridnya kagak. La haula wala quwata. Makanya kadang-kadang kesian kalau aneh lihat para ustadz-ustadz, para ustazah-ustazah, kalau emang maaf dia punya dada nggak punya serep, jantungnya jadi guru baik laki-laki atau perempuan itu harus syaratnya punya 2 jantung. Kalau 1 jantung dong ya nggak lama. Minggu pertama dia datang 5 orang, minggu kedua dia datang mungkin turun lagi 4 orang, apalagi hujan tinggal bertiga. Datang sebulan pakai minyak kampak kita punya guru, dadanya udah nyesek.
Asal datang ke musola, datang ke masjid, datang ke majelis taklim 10 orang, 6 orang, 7 orang, 3 orang. Lama-kelamaan nyesek. Dengar kabar deh, fulan bin fulan guru ustadz meninggal, innalillahi wa inna ilaihi. Bendera kuning di rumah guru kita udah nggak kuat. Kadang-kadang seperti itu, mana penghormatan kita kepada mereka-mereka yang emang yang Allah janjikan, daripada kemuliaan yang ada di dalam dada mereka lewat ilmu baginda Nabi kita Muhammad. Yarfa'illahil ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jelas Allah berfirman, Allah yang mengangkat mereka-mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang punya ilmu di dalam dada-dada mereka. Bukan hanya darajat beberapa darajat tinggi, lebih tinggi daripada orang yang punya harta, lebih tinggi daripada orang yang punya jabatan. Jelas apa kagak nih? Hargain kita punya guru, baik itu yang laki-laki ataupun guru yang perempuan. Kok kenapa disebut guru perempuan? Bukan buat kita tapi buat istri kita. Bukan buat kita tapi buat anak perempuan kita. Bukan buat kita tapi buat saudari perempuan. Berapa banyak orang-orang yang awam? Kadang-kadang maaf, mandi hadas besar dia nggak ngerti. Mandi wajib dia nggak ngerti. Dia nggak tahu mana darah haid, mana darah istihadah. Banyak gak kira-kira? Akhirnya kagak sholat aja. Saban kita bilang kagak sholat, halangan mulu. Udah sebulan masih halangan apa? La haula wala quwata. Jelas kan kira-kira? Kan banyak yang begitu. Halangan ya, wah elah halangan. Kita tanya lagi perasaan 2 minggu deh. Perasaan 2 minggu, saban kita tanya kagak sholat, halangan mulu. Asal malam Jumat halangan mulu. La haula wala quwata. Lah udah 3 minggu malam Jumat halangan mulu. Asal minta duit getol. Ya bukan di sini, aneh nggak ngomong di sini ya. Aneh bukan ngomong orang pedati, ibu-ibu pedati, bukan ibu-ibu kebon nanas, bukan. No di jonggol, sama di mester. La haula wala quwata. Asal malam Jumat halangan, minta duit, getol. La haula wala quwata. Jadi Nabi bersabda biar kita paham, dan kita juga harus paham juga. Kalau kita paham, seenggak-enggaknya kita bisa ngajarin. Seenggak-enggaknya kita bisa didik, kita punya istri dan anak perempuan. Tapi kalau emang kagak bisa, tadi itu suruh hadir mereka majelis taklim. Banyak guru-guru kita yang membuka pengajian ibu, baik habaibnya, baik syaraifnya, baik ustadznya, baik ustazahnya. Masukin, suruh, ajarin, didik. Supaya mereka mengerti syariat baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Fatimah binta Abi Hubaisin, "Inna damal haid, sesungguhnya darah haid itu damun aswadu yu'rafu." Warnanya hitam, pekat, kental. Luar daripada itu bukan darah haid namanya, darah istihadah. Artinya istihadah darah kotor, darah penyakit, begitu aja udah. Fa idza kana dzalika fa amsiki anis shalah. Kalau emang nyatanya ada kepada maaf perempuan tersebut ciri-ciri yang Nabi bilang tadi, oh ada darahnya nih, keluar darah nih, udah gitu warnanya hitam pekat. Maaf nih ya, Anda juga sebenarnya kagak enak ngomong seperti ini. Ya maaf ya, tapi apa daya? Ilmu mau kagak mau aneh sampein. Ya jangan lu bayangin deh, aneh aja gak bayangin. Kan begitu, bayangin yang suci aja yang gurih. Bener gak kira-kira? Coba kalau lagi keluar kagak enak. Enak gak kira-kira? Lah maaf, berbau kagak enak. Kadang-kadang maaf, baunya itu apa ya? Nggak enak deh, amis begitu deh. Naudzubillah. Kan begitu, tapi kan semua manusia ada kekurangannya. Semua manusia ada kekurangannya. Apalagi kalau perempuan kita, istri kita lagi haid, muliakan mereka tetap. Jangan kita jauhin, jangan, tetap kita muliakan. Yang namanya manusia punya kekurangan. Kita juga maaf kalau keluar cairan dari diri kita juga bau juga kita. Bener gak kira-kira? Ini kan kadang-kadang maaf, begitu keluar darah, lu jangan deket-deket sama gue, bau banget, amis banget, umpama. Jangan, tetap muliakan. Karena itu istri kita. Karena itu ibu daripada anak-anak yang melahirkan anak-anak kita. Paham gak nih kira-kira? Kan ada yang judes, ada. Udah jangan deket-deket sama gue, bau banget. Ya maaf, ada yang begitu kan? Mandi lu sono. Jangan begitu. Jangan begitu. Tetap kita muliakan istri kita walaupun lagi dalam keadaan haid. Ingat ya kira-kira? Bukan hanya mereka doang punya kekurangan, kita juga punya kekurangan. Coba aneh mau nanya sama ente, kalau ente kagak mandi 2 hari, kira-kira wanginya apa itu? 7 rupiah deh tuh apaan aja ada deh tuh. Bener gak kira-kira? Ibarat kate, cengkeh ade, jahe ade, kunyit ade, ngambreng, la haula wala quwata. Kan begitu, bener gak kira-kira? Kita manusia,
Makanya yang namanya manusia apa yang harus disombongkan? Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu ardah, beliau berkata, yang namanya nas, manusia, al-insan awaluhu nutfah mazirah. Kita nih terbuat daripada air mani yang hina. Air mani bapak kita bercampur dengan air mani ibu kita, jadi kita. Dijual kagak laku. Dipinjemin, disewa, laku gak kira-kira? Dijual kagak, digadein kagak, disewa kagak, dipinjemin kagak laku. Siapa yang mau beli air mani? Hina. Walaupun air mani orang pintar sekalipun tetap hina. Baunya enak gak kira-kira air mani? Kagak enak. Sami gak berarti kira-kira? Itu manusia, apa yang harus kita sombongin? Awaluhu nutfah mazghirah. Yang pertama adalah daripada air mani yang hina. Yang kedua wayahmilul azirah. Kemana-mana kita bawa kotoran. Oh Habib ngomong aja, buktiin. Ane mau nanya, apa yang ada di dalam perut ente semua? Ane mau nanya. Perut Habib, perut antum semua, mau yang tua, kayak mau yang kaya, mau orang miskin, mau konglomerat, mau melarat, tanyakan apa yang ada di dalam perut mereka. Apa coba ane mau nanya? Apa? Kotoran. Ente bawa apa? Lagi sujud ente bawa kotoran. Bener gak kira-kira? Ente lagi tidur bawa kotoran, ente bangun bawa kotoran, ente diri bawa kotoran. Kemana-mana ente pergi bawa nih kotoran di dalam perut kita. Apalagi habis makan kebuli sama marah, wah mantep banget deh. Habis itu mulus pagi-paginya, malamnya habis maulid makan kebuli, marak, habis itu pakai duren keluar lagi, cakep banget. Udah gitu sebelumnya sambosa, tahu sambosa? Ame kopi jahe, wah mantep banget kopi jahe sama sambosa, asyik banget. Kita makan itu, gurih banget, minum seruput kopi jahe. Habis itu keluar kebuli, pakai daging, pakai marah, keluar duren. Pagi-pagi ngurus perut kita, ngeden deh kita, maaf. Begitu udah, kelihatan nggak mana yang sambosa? Oh ini dia nih, daging marak nih yang semalam. Oh ini duren nih kemarin nih, montong nih atuk nih. Kelihatan nggak kira-kira? Agak semuanya jadi kotoran. Jadi apa yang harus kita banggakan? Yang terakhir, wa akhiruhu jifah gazirah. Ujung-ujungnya jadi bangke yang busuk. Makanya kalau manusia kalau meninggal, kadang-kadang itu di rumahnya itu dipakein kopi, dipakein buhur, dipakein wangian. Tujuannya apa? Menghilangkan daripada bau bangke tersebut. Bangke manusia itu jauh lebih bau, lebih busuk daripada bangke binatang. Coba 2 hari, 3 hari diemin aja deh. Oh, baunya luar biasa. Kita, istri kita meninggal atau suami kita meninggal, nggak kuat kita dekat. Ada orang yang maaf, begitu bininya meninggal, malah cakep banget lagi. Baru nikah sebulan, montok banget, meninggal. Begitu kita kuburin, mau kita masuk ke dalam kuburannya? Kagak, paling tuh 3 hari kita nangis di kuburannya, selebihnya Sukabumi udah kawin lagi lah, haula wala quwata. Kan begitu, bener gak kira-kira? Mana ada laki-laki tahan lama? Nggak ada, kagak kuat. Apalagi pakai ngomong lagi depan anak kita di kuburan bini kita. Tong, kenapa Mbak? Biar lo tahu Tong, yang ada di hati Abang emak lo doang, nyak lo doang, nggak ada yang lain. Pakai nangis 3 hari, lagi dipendam 3 hari lagi di kuburan, dipelokin tulisan. Gue sayang banget sama nyak lo, gue kangen banget nyak lo. Biasanya setiap keperluan gue nyak lo yang ngurusin. Sekarang nyak lo udah kagak ada, pakai nangis. Begitu besok berangkat Sukabumi, begitu pulang udah bawa bini muda. La haula wala quwata. Nah mana tahan kita tidur sendirian, masuk angin kagak ada yang kerokit. Mana kuat? Makan sendirian, minum sendirian, ngopi sendirian, tidur sendirian, masuk angin nggak ada yang ngerokin. La haula wala quwata. Kan begitu kita. Tapi kalau perempuan biasanya tahan lama. Umpama nih suaminya meninggal lebih dahulu, kuat banget, diurusin aja itu anaknya. Anak ada 5 umpama, diurusin, dididik anaknya, kagak nikah. Kalau orang dulu begitu biasanya perempuan lebih kuat daripada laki. Cuman ingat di saat mereka maaf datang bulan, ingat tetap hargai mereka, hormati mereka, karena mereka istri kita. Karena mereka yang menghamilkan, yang membuntingkan, melahirkan anak-anak kita. Paham gak nih kira-kira? Kalau perempuan haid kira-kira bisa diapain? Malam Jumat kagak bisa. Bener gak kira-kira? Orang-orang bunuh Yahudi kita bengong aja. La haula wala quwata. Tetap hargai mereka. Begitu juga kita. Kita yang namanya manusia punya kekurangan, baik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Kata Nabi, fa idza kana dzalika, apabila ada tanda-tanda yang tadi itu, warnanya hitam, pekat, kental, fa'amsiki anis sholah, maka janganlah engkau mengerjakan sholat. Artinya disuruh tahan, berarti kagak boleh ngerjain sholat. Jelas kan kira-kira? Kalau laki-laki gimana? Laki-laki
laki-laki. Yang benar. Buktinya ada aja tuh yang belum sholat subuh. Ada gak kira-kira? Jam 7 bangun kesiangan. Astaga, gue kesiangan. Udah gitu bukan diambil wudhu, digodok sholat subuh, dimasak air. Habis itu ngopi, bikin kopi yang kentelan. Udah gitu pakai angkat kaki, maaf. Udah gitu rokoknya disamsu lagi 2, 3, 4. Ruhku terbang ke surga. Boelah, isep tuh rokok. Asapnya dibut-butin. Pertanyaan, kopinya enak apa kagak? Kopinya enak apa kagak? Oh, kopi pahit banget nih. Kayaknya rokok dantak banget, nggak ada rasanya. Tetap enak kan ya? Walaupun belum sholat subuh ya, enak ya. Udah gitu pakai mesen nasi uduk lagi, tempenya 2. Boelah, tempe 2. La haula wala quwata. Gurih gak kira-kira? Belum sholat subuh, udah ngopi, udah ngerokok. Habis itu sarapan nasi uduk, tempenya 2. Enak gak kira-kira? Enak gak kira-kira? Yang bener, gurih ya. La haula wala quwata. Kadang-kadang kan kita seperti itu. Kadang-kadang maaf, jadi waktu yang nungguin kita, bukan kita yang nungguin waktu yang nungguin. Udah jam 2:30 belum sholat zuhur, 5:30, 5:30 belum sholat asar. La haula wala quwata. Azan maghrib masih gelantungan di depan, masih pakai celana pendek. La haula wala quwata. Orang dulu nggak ada yang begini. Sebelum maghrib juga udah masuk deh ke rumah-rumahnya. Nggak ada yang jalan-jalan udah gitu maaf pakai celana pendek. La haula wala quwata. Banyak yang begitu. Banyak. Mana orangnya? Di luar, di sini sih kagak. Di mana? Sono mester sama di jonggol. La haula wala quwata. Ya kulil haq walau kana murran, gitu aja. Katakan yang benar sekalipun emang benar. Kadang-kadang maaf, bapaknya sholat. Bapaknya kadang-kadang pengurus masjid, pengurus musola, anaknya kagak sholat subuh. Ada gak kira-kira? Anaknya masih tidur, istrinya masih tidur. La haula wala quwata. Ada yang begitu? Ada gak kira-kira? La haula wala quwata. Ya pelajaran buat kita. Pelajaran. Semuanya kan butuh proses. Butuh tahapan. Berubah menjadi lebih baik lagi, menjadi kecintaan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Fa idza kanal akhir, kata Nabi, tapi nyatanya yang keluar yang lain tuh. Entah yang warnanya kuning, bukan yang warnanya hitam pekat, umpama warnanya warna kuning. Fatawaddai wa sholli, maka suruh istri kita nih kalau terjadi kayak begitu, udah warnanya nih, udah bukan warna hitam pekat lagi nih, udah ke kuning-kuningan nih, udah mulai pudar kuningnya nih. Suruh ambil wudhu, suruh sholat. Paham gak nih kira-kira? Jangan pakai, halangan 3 minggu halangan. Setelah kita tanya, belum sholat, halangan. Halangan, anak perempuan gitu begitu juga. Masuk bulan Ramadan, maaf 20 hari nggak puasa. Halangan, enak, mau ngemil, tangan kanan megang makanan, tangan kiri megang makanan, mulutnya ngunyah makanan. Kagak puasa, halangan. Halangan mulut. Lah hari ke-20 Ramadan masih halangan. La haula wala quwata. Ya pelajaran deh buat kita. La haula wala quwata illa billah. Rawahu Abu Daud wan Nasa'i wa sahahu Ibnu Hibban wal Hakim wastankarahu Abu Hatim. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan sedikit jadi ilmu yang nafi. Allah kasih kita pemahaman yang benar. Kalau kita mati, Allah matikan kita dalam keadaan husnul. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyah salihah jami'ah wa nafi'ah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Ya Rabbana tarabna bi annana tarabna wa annana asrafna ala Allah asrafna fa'fu alaina tauba naksilu kulla hawba wastur lana awrati wa amin rohati wa akhir walidina rabbi wa mauludina wa ahli wa ihwani وسائر الحيتان وكل ذي محبة أو جرة أصب والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا بالمصطفى رسول الله
Rabbi wa alihi wa sahbihi adada tarsisah walhamdulillahi bil bari wa tanai. Angkat dulu baru qomat deh.